welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kita hari ini berada di SMK Yosonegoro. SMK Yosonegoro hari ini berulang tahun yang ke-32 Pak ya. Siap ya. Jadi kita ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat ulang tahun dulu Bapak. Ya, terima kasih. Usia yang cukup matang kalau usia 32 Pak ya. Ya betul, 32. Pak, kalau di ulang tahun yang ke-32 ini apa yang dilakukan oleh SMK Yoson Pak? Ya, ulang tahun dan tanda ulang tahun ini yang jelas yaitu untuk melatih anak didik kita, utamanya anak-anak OSIS, untuk bagaimana mengadakan sebuah kegiatan, dan kegiatan-kegiatan ini semua tidak ada mungkin di bangku kelas ya, pengalamannya, tapi insya Allah nanti di masyarakat akan sangat berguna sekali anak-anak kita. Jadi praktek mengorganisasi atau membuat sebuah kegiatan, dan ini kita maksimalkan 1 minggu Pak Koco ini kegiatannya itu. Jadi full semuanya untuk anak-anak kita, anak didik kita, terus juga anak SMP MTS juga kita libatkan, dan sekolah-sekolah lain juga kita ikutkan, SMA, SMK, mungkin seperti itu. Artinya ini efek dari penerapan kurikulum Merdeka itu gimana itu Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu, karena kurikulum Merdeka itu pada intinya kan kebisaan anak-anak itu apa, nanti diharapkan bisa sukses dari situ. Itu harapannya salah satunya seperti itu. Itu. Termasuk olahraga ini, kemarin saya sering sampaikan ke anak SMP, kamu bisa sukses dari olahraga ini, maka kalau memang punya bakat itu mohon dipupuk terus. Dan saya juga bilang pada pembimbingnya, tolong dibantu, dibimbing anak-anak ini. Kalau bisa malah kalau masuk ke SMK Yoso nanti ganti kita yang bimbing, kalau nanti melanjutkan ke Yoso gitu. Dan jangan lupa bahwa SMK Yoso ini banyak banget prestasi yang sudah ditorehkan di sini dari para siswanya dan lain sebagainya. Kalau kita search pasti banyak banget ya prestasi-prestasi dari SMK Yosonegoro. Pak Kepsek, kalau kerjasama, nah ini kan urgent banget ya. Namanya kerjasama dengan pihak luar, mungkin dari perusahaan otomotif dan lain sebagainya. Kita tahu banyak banget sih bannernya di sini. Ini berapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan SMK Yoson? Banyak sekali Pak Koco. Jadi memang SMK itu tidak boleh cuma mendidik atau cari murid. Betul. Tapi harapan dari kementerian itu juga tolong anak-anak setelah lulus dipikirkan. Kalau perlu yaitu dicarikan pekerjaan. Untuk itu sekolah harus memperbanyak mitra atau kerjasama dengan industri, karena di SMK itu konsumennya nanti setelah lulus itu industri, walaupun memang juga ada yang wirausaha, ada juga yang melanjutkan kuliah dari situ. Jadi insya Allah kerjasama kita sudah masing-masing jurusan ada mitra industrinya. Contoh dimulai dari TBSM kita sudah kelas Yamaha. Jadi kita akreditasinya kemarin masih B, insya Allah nanti tahun ini meningkat ke A, harapan kita seperti itu. Untuk yang TBSM yaitu kelas industri Yamaha. Dan ini anak-anak juga banyak yang diterima di sana, walaupun bukan jurusan TBSM bisa nanti juga masuk di Yamaha. Karena terus jaringan tadi, ya karena jaringan, karena malah dari sekolah lain juga banyak juga yang ikut tes di sini, karena tiap tahun insya Allah 2-3 kali Mas Koco untuk tes Yamaha, yaitu di perakitan Yamaha. Ternyata Yamaha itu pabriknya di Indonesia, tapi bukan untuk orang Indonesia, malah diekspor keluar itu. Sehingga banyak membutuhkan karyawan dari Indonesia. Terus yang kedua dari TKR atau kendaraan ringan itu kita punya Toyota, Yayasan Toyota, dan itu luar biasa juga memprogres. Ini anak-anak kita itu bisa masuk ke akademi komunitas Toyota. Dan ini juga nanti tidak cuma jurusan TKR, tapi semua jurusan juga bisa, tapi yang mengeling dengan industri khusus jurusan TKR, tapi nanti dampaknya ke semua jurusan. Terus juga Daihatsu, kita juga kerjasama, kita akreditasinya A, ini piagamnya itu akreditasinya A, itu dengan Daihatsu. Terus yang timurnya lagi yaitu bengkel belakang itu pemesinan. Pemesinan kita dengan mitra Mital Perkasa atau MMP yang ada di Kerawang sana. Terus yang kedua yaitu dengan Cemco. Alhamdulillah kita tahun ini kita mendapatkan SMK Pusat jurusan teknik permesinan ini dengan program pemadanan. Pemadanan itu artinya industri yang sudah membantu ke SMK itu
industri apa saja ya, kita ambil 2 tadi, MMP sama Semco, dan itu setelah itu baru pemerintah kasih bantuan ke kita, itu teknik permesinan. Terus yang berikutnya jurusan audio video dengan Polytron, yang jurusan gambar bangunan itu dengan beton yang ada di Surabaya. Terus kriya kulit dengan banyak industri yang ada di Sawo ya, itu dengan Jogja juga ada ya. Itu Pak. Terus termasuk TITL atau listrik dengan Bambang Jaya ada di Surabaya dan dengan PLN. Mungkin seperti itu. Ya mungkin masyarakat belum memahami seberapa penting sebetulnya kehadiran perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Yoso gitu. Karena kontribusinya ternyata cukup penting gitu ya, dengan menyediakan peralatan untuk praktek dan sebagainya. Artinya siswa yang ada di Yoso ini nggak cuma belajar bagaimana, tetapi langsung praktek. Betul. Bahkan langsung ini adalah sistem kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan sini gitu Pak. Betul Pak Koco. Ini ada TEFA atau Teaching Factory, yaitu untuk latihan anak di industri. Jadi ada PT MMP yang sudah kerjasama hampir 2 tahun ini. Anak-anak kita yaitu memproduksi kampas rem, bahan dari sana, selesai diambil dari sana, limbahnya diambil dari sana, anak-anak bisa merasakan di industri SIP 1, SIP 2, SIP 3 itu. Jadi anak khusus jurusan teknik permesinan harus magang di sini selama 4 bulan. Karena 12 bulan, 4 bulan karena 3 kelas jurusan teknik permesinan itu. Dan tadi saya ngobrol sama anak-anak gimana plus minusnya. Alhamdulillah anak-anak seneng juga di situ. Ini tidak ada Pak, kalau di bengkel-bengkel biasa tidak ada SIP 1, SIP 2. Sehingga pengalaman ini yang harus ada pada anak kita, dan nanti harapan kita nanti lulus anaknya sudah siap kerja betul. Nah, dan kita siap menyalurkan terus terang Pak Koco. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin masih SMP, silakan nanti saya harapkan masuk di sini. Saya siap untuk menyalurkan atau bisa mencarikan kerja, tapi ya itu tadi harus melihat situasi. Contoh badannya pendek itu tidak bisa memang di perusahaan-perusahaan yang bagus, memang harus tahu lah itu. Terus kita ada di AKTI, Akademi Komunitas Toyota, itu bahasanya gak sah modal apa-apa, modal uang insya Allah nanti lulus dari sana langsung masuk di Toyota itu Pak Koco. Jadi bahasa saya insya Allah siap paket komplit di sini, golek nih gawean gitu, carikan pekerjaan, didik gitu, didik termasuk karakter dan seterusnya. Karakter kita titipkan mungkin di Paskas, di Koramil, terus keagamaan ini anak-anak kemarin kita pondokkan juga. Mohon maaf anak-anak sini yang mohon maaf nakal, itu kita kirim ke pondok Pak, 1 minggu, tapi tetap persetujuan orang tua, dan alhamdulillah orang tua juga setuju semuanya, malah mendorong, membantu dan memotivasi malah. Gitu, ya. Jadi nggak cuma pendidikan untuk apa namanya pelajaran aja, betul, gitu. Tapi moral juga dipertimbangkan. Siap. Pak, kalau berapa persentase yang terserap? Kita kan banyak kerjasama dengan perusahaan itu. Berapa persennya yang terserap? Ya kurang lebih 60-an lebih. 60. Dan itu harapan kita tetap bertambah terus setiap tahun nanti, harapan kita sama. Ya, mungkin bagi Anda yang punya anak sekolah, anak usia sekolah, dan memang pengennya, aduh saya nggak punya modal untuk kuliah, kayaknya bisa langsung ke SMK Yosonegoro. Banyak pilihan keterampilan jurusan yang dimiliki oleh SMK Yosonegoro, dan sekali lagi SMK Yosonegoro memiliki jaringan perusahaan ya yang berkompeten gitu Pak ya, dan siap untuk menyalurkan sampai ke pekerjaan untuk perusahaan tersebut gitu Pak. Betul. Kemarin yang terakhir kita tes PAMA itu di pertambangan Pak Koco. Itu hampir 500 peserta tesnya. Ini kemarin yang lolos 55. Itu kita berangkatkan Bintal di Jakarta sana, masih pendidikan di Jakarta. Itu jadi kalau lewat BKK atau Bursa Kerja SMK Yoso kita bimbing mulai tes, nanti waktunya lolos siapa dikumpulkan lagi, kalau tidak lolos nanti kamu harus kerja di sini atau ada peluang lagi boleh tes lagi. Jadi seperti itu, harapan kita semuanya bisa terserap, itu intinya seperti itu. Jadi yang nggak lolos tes pertama di perusahaan ini nanti berarti bisa ikut tes berikutnya gitu. Dan saya sering mengingatkan mungkin anak-anakku yang mungkin belum dapat pekerjaan silakan cari informasi di BKK. Terus yang kedua, ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak kita dan mungkin secara umum Pak Koco, ini tentang kesehatan. Nah, ini saat kemarin anak saya itu 6 anak itu medical check up, itu ada 3 yang gagal di medical check up. Ternyata
makanan saat ini kurang sehat bahasanya. Tolong mulai sekarang diperhatikan kesehatan makanan utamanya, karena dampaknya tidak 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan, tapi bisa tahunan itu baru kelihatan dampaknya. Itu resikonya luar biasa. Dan itu sangat eman-eman karena fisik sudah bagus, tes sudah lolos semua, wawancara lolos, tinggal medikal, ya itu eman-eman sekali. Ini saya sampaikan untuk semua saja itu yang mau pengen. Jadi perhatian dong sekolah. Betul. Sampai kantinnya kita kemarin kita undang dinas kesehatan untuk ngecek yang dijual di kantin. Tapi harapan saya di kantin atau di sekolah kan cuma berapa jam Pak Koco. Itu kan utama orang tua harus membantu mengingatkan anaknya saat di rumah, saat mungkin beli di warung dan seterusnya, tolong makanan-makanan yang sehat. Karena kembalinya ke dirinya masing-masing dan itu tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihapusi kasarnya. Kaitannya kesehatan. Iya, karena termasuk juga industri masa lagi ditompo telung sasi loro kan tidak mau, karena tanggung jawab industri yaitu kesehatan ini, gitu. Artinya SMK Yoso saat ini nggak cuma mendidik dari sisi pendidikan, tetapi dari skill, karena skill ini sangat dibutuhkan gitu Pak untuk kesuksesan seseorang untuk menjalani hidup setelah lulus SMA nanti gitu. Karena memang tidak semuanya ya kalau bisa kuliah sih lebih baik gitu. Iya, tapi betul. kalau tidak punya biaya untuk kuliah, mereka setidaknya punya skill untuk bisa langsung bekerja di perusahaan itu. Memang ada juga Mas Koco kemarin yang kerja dulu lah, nanti kerja sambil kuliah ada. Dan saya sebenarnya ada juga industri saya itu, dia diterima di industri siap mencarikan tempat kuliah. Jadi sudah kerjasama antara tempat kuliah dengan industrinya. Itu saya punya industri itu, yaitu di Cemco. Dan anak-anak kita ada kelas industri Cemco, satu kelas itu. Kalau anak-anak mau di sana itu malah tanpa tes karena sudah binaan sana. Terus nanti sampai di dalam di Cemco itu malah dikuliahkan kalau mau. Tapi yo nggak boleh keluar sampai lulus, harus konsekuensinya itu. Karena dari gajinya itu mungkin sebagian yaitu untuk membayar kuliahnya itu. Gitu. Ya, karena mereka juga butuh pengembangan. Betul gitu. Itu. Jadi anak-anak kalau mau aslinya kita bisa semuanya kita carikan koneksi bahasanya. Pengen kuliah ganti duit. Ada industri, nah itu ada. Insya Allah kita juga sudah siapkan. Mungkin orangnya, mohon maaf, tidak terlalu tinggi, ada juga industri yang siap. Nah, itu. Terus ada juga yang mungkin dia takut tes, itu juga ada yang masuk di industri tanpa tes. Itu kita sudah siapkan semua itu. Banyak alternatif tuh. Iya betul. Pak, untuk terkait ini di ulang tahun yang ke-32, nah harapan jenengan ke depan seperti apa nih Pak? Ya harapan kita karena usia itu bukan usia yang sedikit ya, sudah umur yang banyak ini, harapan saya semua aktivis akademik di SMK Yoso ini semakin maju, semakin dewasa, karena ya itu tadi semakin tua itu masalahnya kan juga semakin banyak yang jelas. Tapi harapan saya itu semakin bisa mana yang benar mana yang salah itu yang harus kita saring, dan yang betul, yang baik kita jalankan. Dan untuk anak-anak harapan saya ya semakin giat untuk meningkatkan prestasinya, karena masa depan anak-anak ini tanggungan anak-anak kita sendiri. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu guru memotivasi, membimbing, mengarahkan, itu tugas kita. Dan mungkin orang tua yang bagian biayai, mungkin seperti itu. Dan insya Allah kita siapkan semuanya itu. Mulai dari tempat, lokasi, hubungan industri, dan semuanya insya Allah kita sudah siapkan. Tergantung anak-anak kita atau bagaimana meningkatkan itu tadi. Tapi yang jelas semua kebutuhannya insya Allah sudah kita siapkan. Solid, selamat ulang tahun yang ke-32. Terima kasih semuanya. Amin, amin, amin. Demikian, memang untuk di SMK Yoso tidak hanya mendidik, tetapi juga menyiapkan anak didik untuk masa depan, termasuk moral tadi. Dan yang pasti adalah dengan punya jaringan yang luas, ya, SMK Yoso banyak sekali alternatif. Kalau kita nggak bisa masuk di A atau di B, mereka punya alternatif. Jadi memang SMK Yoso layak untuk menjadi tujuan pendidikan bagi Anda semuanya. Mungkin kalau nggak punya biaya, punya skill. Nah, dengan skill itu Anda bisa kuliah dan sebagainya karena Anda mempunyai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk SMK Yoso Negoro yang ke-32. Semoga sukses selalu. Omah diskusi.